Pengen ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pengen Ceritain. Kali ini kita akan menceritakan tentang bagaimana cara pembuatan billing dividen. Oke, langsung saja. Sebelumnya, untuk pengertian pajak dividen adalah pemotongan pajak atas pembagian laba atau hasil usaha yang dibayarkan kepada para pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima dari usaha tertentu. Untuk objek pajak dividen itu diatur sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf G bahwa objek pajak penghasilan termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Untuk dividen kena PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jika diterima oleh orang pribadi WPOP ya, maka tarifnya 10% dan bersifat final. Sedangkan dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT maka dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Lalu terdapat juga pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi ya. Jadi untuk dividen dapat dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dengan syarat, yakni yang pertama diinvestasikan ke dalam bentuk instrumen keuangan atau non-keuangan. Yang kedua, dilaporkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang ketiga, dividen dilaporkan melalui e-reporting dalam bentuk laporan realisasi investasi. Kemudian yang terakhir, pastikan investasi dilakukan paling singkat selama 3 tahun. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka dividen terutang PPh final sebesar 10% dan tidak lagi dipotong oleh pemberi dividen. Nantinya pajak tersebut, pajak dividen itu akan disetor sendiri oleh penerima dividen yang dimana penyetorannya dilakukan dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 100 melalui pelaporan via Cortex. Nah, ini untuk jenis kode objek pajaknya ya. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara pembuatan billing dividen melalui Cortex? Tentunya sebelum masuk ke pembuatan billing, karena ini sistem Cortex, maka langkahnya adalah yang pertama itu membuat e-bupot, dan yang kedua nanti melaporkan SPT dan membayar. Kenapa harus e-bupot dan lapor SPT? Karena untuk pembuatan billing tidak lagi seperti DJP online ya. Untuk pembuatan billing sekarang harus tergenerate melalui pelaporan SPT. Untuk langkahnya, yang pertama kita harus menginput e-bupot. Langkahnya adalah kita buka cortexdjp.pajak.go.id, lalu kita login menggunakan akun Cortex pribadi ya. Jadi nanti silahkan isikan NIK-nya, kata sandinya, kemudian masukkan captcha dan klik login. Lalu setelah kita masuk ke dalam akun Cortex-nya, silahkan pilih menu e-bupot yang ini ya, kemudian penyetoran sendiri. Setelah itu kita pilih create e-bupot SP. Nah, yang ini ya. Nah, setelah kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan jelaskan satu-satu karena di sini ada informasi umum, pajak penghasilan, dan dokumen referensi. Oke. Untuk informasi umum, kita isi masa pajaknya sesuai dengan kapan dibayarkan dividen. Lalu kita masuk ke menu submenu pajak penghasilan, di mana di sini yang perlu kita isi adalah yang pertama fasilitasnya, kemudian yang kedua nama objek pajak yang di sini tentu saja kita pilih dividen. Kemudian nilai dividen yang diterima, maka nanti otomatis tarifnya akan muncul 10%. Contoh di sini ada dividen senilai 10 juta, kemudian kena PPh final 4 ayat 2 atas dividen sebesar 1 juta. Selanjutnya yang perlu diisi adalah dokumen referensi. Yang pertama itu jenis dokumen, mungkin saja di sini akta rapat umum pemegang saham ya. Kemudian nomor dokumen silahkan diisi, tanggal dokumen diisi sesuai tanggal pembayarannya, kemudian NITku di sini adalah identitas dari penerima dividen atau orang yang login tadi. Dipilih saja apa yang muncul paling atas. Kemudian setelah kita isi semua,
maka nanti kita akan klik submit. Setelah diklik submit, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi dari EBUPOT di sini yang tadinya kita create, maka nanti akan ada muncul seperti ini ya. Yang posisinya adalah di belum terbit. Nih, munculnya di belum terbit, lalu kita centang. Setelah kita centang akan muncul kotak hijau yang bertuliskan terbitkan. Silahkan langsung diklik saja, terbitkan. Maka nanti setelah ini sukses diterbitkan, ini akan berpindah. Yang dari belum terbit akan pindah menjadi telah terbit. Oke ya, setelah itu kita lanjutkan ini ya. Jadi telah terbit dan bukti potong yang kita buat ada di sini. Setelah membuat bukti potong, kita lanjutkan ke pelaporan SPT dan pembayaran. Untuk pelaporan SPT sendiri, silahkan klik menu SPT, surat pemberitahuan, lalu pilih submenunya SPT ya. Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu buat konsep ya, karena kita akan buat konsep SPT atas pemotongan PPh tadi. Lalu Bapak Ibu pilih PPh unifikasi dan klik lanjut. Kemudian untuk periodenya ini sesuai bulan menerima dividennya ya. Silahkan diklik, dipilih ya. Lalu klik lanjut. Setelah itu pilih model SPT-nya normal karena pertama kali, diklik saja. Lalu buat konsep. Setelah itu nanti akan ada muncul keterangan seperti ini ya, sudah membuat konsep. Selanjutnya kita klik edit yang ini, yang tanda pensil. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi inilah SPT masa PPh unifikasi atas bukti potong ya. Nah, di sini ada identitasnya, kemudian di sini ada pajak yang dipotong. Pajak yang dipotong. Di sini kalau kita klik daftar 2, maka di sini ada detailnya ya, dari DPP sekian kena pajak sekian. Nah, ini tabel ini sebenarnya seandainya Bapak Ibu menerima dividen dari banyak tempat, maka akan muncul listnya di sini. Harus diisi semua ya, dibuatkan bukti potong semua, dan di sini nanti akan muncul. Kemudian kita kembali ke induk. Nah, di induk ini kita langsung scroll ke bawah kalau memang datanya tadi sudah benar. Scroll di bawah, kita centang pernyataan yang ini ya. Kemudian kita klik bayar dan lapor. Pada saat kita klik bayar dan lapor akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita nantinya diminta untuk mengisi kata sandi penandatanganan. Nah, ini artinya kita isi paspres yang pernah kita buat waktu mendaftar Kortex ya. Kalau belum nanti silahkan dicek aja di video yang ada di sini ya. Di sini ada saya tampilkan untuk pembuatan paspres. Lalu silahkan klik simpan dan konfirmasi tanda tangan ya. Maka nanti akan muncul keterangan seperti ini, sudah sukses, paspres benar, ya seperti inilah intinya. Lalu kita cek di SPT-nya, yang tadinya ada di konsep sekarang pindah menunggu pembayaran. Jadi setelah kita buat konsep SPT, maka nanti kita harus membayar. Posisi SPT-nya menunggu dibayar sebelum dilaporkan. Nah, tadi pada saat kita mengklik ini sebenarnya sudah terdownload ya kode billingnya. Jadi billingnya itu sudah tercetak otomatis. Bapak Ibu silahkan nanti cek saja ya. Cek di file download yang ada di komputernya Bapak Ibu. Atau kalau memang bingung cek file downloadnya, Bapak Ibu buka menu daftar kode billing yang belum dibayar. Silahkan klik pembayaran, kemudian ini daftar kode billing belum dibayar. Maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini ada pajak yang belum dibayar atas EBUPOT tadi yang dilaporkan di SPT. Lalu silahkan Bapak Ibu boleh dilihat, nanti akan mendownload lagi, atau kode billing yang di sini boleh langsung dipakai untuk pembayaran. Nah, kalau Bapak Ibu klik menu bayar, ini nanti terkoneksi dengan bank. Tapi saya belum mencoba ya, apakah sudah bisa apa belum. Yang jelas kode billing ini bisa dipakai ya. Kalau ada, Bapak Ibu cek aja kode billing di sini atau download ulang melalui menu lihat. Setelah itu, atas kode billing tersebut kita bayarkan pajaknya ya.
Nah, ini kebetulan bayarnya pakai Bank Mandiri. Maka di sini nanti ada bukti bayar ya. Ini bukti bayarnya. Kemudian setelah ini dibayar, kita cek lagi ya SPT-nya. Yang tadinya SPT menunggu pembayaran, maka dia akan berubah menjadi SPT dilaporkan. Jadi SPT yang menunggu pembayaran senilai 1 juta tadi, itu ketika sudah dibayar, maka dia akan terlapor di sini. Sudah dilaporkan, SPT dilaporkan. Maka ini muncul ya. Nah, silahkan jika Bapak Ibu ingin mencetak, yang ini untuk melihat SPT ya. Kalau ini untuk mencetak SPT-nya, dan yang hijau ini untuk melihat bukti pelaporan dan pembayarannya. Seperti apa bentuknya? Ini ya. Jadi atas NPWP tersebut sudah dibayarkan untuk masa Juni melalui portal wajib pajak seperti ini. Jadi kewajiban Bapak Ibu untuk membayar dividen karena tidak memenuhi 4 syarat tadi sudah terpenuhi. Begitu caranya. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.